وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فيا أيها المؤمنون اتقوا الله القائل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan detik ini di hari kedua bulan suci Ramadan tahun ini Allah masih melimpahkan nikmat berupa nikmat keimanan, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan keterpanggilan hati untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Yang kedua, mari kita bersolawat, mengirimkan solawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat, beserta para tabi'in wa tabi'ut tabi'in ila yaumiddin. Jamaah sekalian, tidak lupa melalui mimbar ini khatib berwasiat agar mari senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah bahwa Allah memberikan kita kesempatan, Allah memaksa kita dalam satu bulan ini untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita menginstal sifat-sifat yang baik dan mengeluarkan, menghapus sifat-sifat yang buruk yang mungkin selama ini ada di dalam diri kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita hari ini atau seseorang sampai hari ini dia seperti itu adalah karena kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan di masa lampau. Seseorang yang dilabel atau dicap sebagai seseorang yang jujur, kebiasaannya untuk bersifat jujur, sementara orang yang sudah terlanjur dicap pembohong atau pendusta, maka tentu itu juga karena kumpulan dari kebiasaan-kebiasaannya yang selalu berdusta. Maka di bulan suci Ramadan ini Allah memaksa kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, agar membiasakan, melatih, mendidik diri kita untuk hal-hal yang baik dan menghapus kebiasaan-kebiasaan atau sifat-sifat yang buruk di dalam diri kita. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Thalathun munajjiyatun wa thalathun muhlikatun." Ada 3 hal yang mendatangkan keselamatan di dalam kehidupan kaum muslimin, dan ada 3 hal pula yang mendatangkan kerusakan di dalam kehidupannya. Fa'amal munajjiyatu, adapun ketiga hal yang mendatangkan keselamatan, fataqwallahi fis sirri wal alaniyah. Yang pertama, bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Yang kedua, wal qawlu bil haqqi fir ridha was sukhti, berkata yang baik, berkata yang hak, baik hati dalam keadaan bahagia ataupun hati dalam keadaan marah. Yang ketiga, wal qasdu fil ghina wal faqr, bersifat atau menjalankan hidup sederhana baik dalam keadaan harta sedang banyak. Wa ammal muhlikatu, adapun 3 hal yang mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan manusia, fasuhun muta'un,
Yang pertama adalah bersifat pelit. Yang kedua, wahawa muttabaun, hawa nafsu yang terus-menerus diikuti. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, yaitu rasa ujub seseorang terhadap dirinya sendiri. Kalau kita cermati kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka pada hakikatnya ketiga hal yang baik dan ketiga hal yang buruk ini, kalau kita betul-betul melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keimanan, dengan betul-betul niat untuk memperbaiki diri hanya semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentu akan berdampak besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, fataqwallahi fis sirri wal alaniyah, bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi. Orang yang senantiasa bertakwa, memiliki ketakwaan kepada Allah, maka hakikatnya tidak perlu memandang kondisi, adakah orang yang lihat atau tidak ada yang lihat, sepi atau ramai. Takwa tetaplah sebuah ketakwaan. Sebaliknya, orang yang hanya mampu bertakwa hanya ketika ada yang melihat atau dalam sebuah keramaian, sedangkan ketika sepi dia kembali kepada kemaksiatan atau hilang ketakwaan di dalam dirinya ketika tidak ada yang melihat, maka itu bukanlah sebuah ketakwaan, hanya sebuah riya. Maka Allah tidak menyukai sifat riya, karena riya hakikatnya juga merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketakwaan kita bentuk dalam momentum bulan Ramadan ini, ketika kita mampu berpuasa, menahan diri dari yang halal saja, kita mampu menahan diri kita. Ada yang atau tidak ada yang melihat, kita mampu menahan diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keluar dari bulan suci Ramadan, insya Allah kita terbiasa melaksanakan ketakwaan dalam keseharian kita. Yang kedua, wal qawlu bil haqqi fi ridha wa sukhti, berkata yang hak, berkata yang baik, baik ketika hati kita sedang bahagia ataupun hati kita sedang tidak baik-baik saja. Tidak bisa dipungkiri jamaah sekalian bahwa hati memang dia selalu berbolak-balik. Oleh karenanya hati di dalam bahasa Arab disebut dengan kolbun, artinya sesuatu yang berbolak-balik. Kadang pagi hari kita masih bahagia, siangnya kita sudah sedih. Kadang siang kita senang, kadang sorenya sudah marah lagi. Tidak ada yang menjamin kondisi hati kita, karena memang hati tidak akan menetap pada satu keadaan. Oleh karena itu, keadaan hati yang berbolak-balik, keadaan hati yang senantiasa berubah-berubah ini, maka hendaknya tidak mengubah lisan kita untuk tetap terjaga, untuk berkata yang baik, untuk senantiasa menjaga lisan kita, bahwa kata-kata yang keluar dari lisan kita hendaknya tidak menyakiti saudara kita. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalaupun dia tidak mampu berkata yang baik, maka sebaiknya diam saja. Maka diam adalah pilihan yang lebih baik ketika kata-kata kita mungkin menyakiti orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga yang mendatangkan keselamatan adalah wal qasdu fil ghina wal faqri. Hidup sederhana, baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Di zaman sekarang ini ada orang-orang, begitu banyak orang yang menetapkan standar kebaikan dan standar keburukan, standar benar atau salah itu berdasarkan banyaknya harta atau sedikitnya harta. Begitu banyak orang yang hidup dengan hedonisme, hidup glamor, memamerkan hartanya. Mereka adalah orang-orang yang tertipu. Padahal seorang muslim, kita sebagai seorang muslim, mari kita memiliki pandangan yang benar terhadap harta, bahwa harta bukan tujuan utama kehidupan. Harta adalah hanya sebatas wasilah
untuk berbuat kebaikan, bukan sebagai tujuan utama kehidupan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa orang yang memiliki harta lebih banyak, maka peluang untuk berbuat kebaikan juga lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki harta lebih sedikit. Maka Rasulullah pernah bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang berada di atas daripada tangan yang berada di bawah. Artinya tangan yang senantiasa lebih baik daripada tangan yang senantiasa meminta-minta. Bagaimana mungkin kita mampu memberi kalau kita tidak punya apa-apa? Maka sekali lagi, bahwa harta di dalam agama kita bukan sebagai tujuan utama kehidupan, akan tetapi sebagai wasilah untuk mempermudah kita beramal soleh. Akan berbeda orang yang memandang harta sebagai tujuan utama kehidupan, akan menghalalkan yang haram, akan menabrak semua aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak memandang baik atau buruk, tidak memandang halal atau haram. Yang penting baginya bagaimana saya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka mereka lah orang-orang yang tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimahumullah, dan yang mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah bersifat pelit. Ramadan ini mengajarkan kita untuk menghilangkan sifat pelit di dalam diri kita. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita dianjurkan bahwa salah satu persiapan adalah persiapan maliyah atau persiapan harta, bukan untuk berfoya-foya, tetapi untuk semakin banyak berinfak di dalam bulan suci Ramadan. Maka ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, sampai di penghujungnya nanti, kita harusnya banyak memberi, banyak melihat saudara-saudara kita yang kelaparan, banyak melihat saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung kita, yang mungkin tidak mampu menjalankan sholat 5 waktu karena harus mencari sesuap nasi. Maka mari kita perhatikan mereka. Jangan kita memelihara sifat pelit. Orang yang bersifat pelit mungkin dia berpikir dia sedang mengumpul hartanya, padahal sebaliknya, orang yang bersifat pelit hakikatnya dia sedang menutup pintu-pintu rezeki dari Allah, dari jalan-jalan yang lain. Padahal begitu banyak rezeki yang lain selain daripada rezeki harta itu sendiri. Senyuman yang kita lihat dari saudara kita yang kita beri, itu adalah kebahagiaan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang senantiasa memberi. Rasa kebahagiaan yang keluar, yang ditampakkan oleh mereka yang kita bantu. Karena bantuan kita mereka mampu makan, mereka mampu keluar dari kesulitan, maka itu adalah sebuah rezeki anugerah dari Allah yang lebih besar nilainya dari sekedar harta. Yang kedua yang mendatang kerusakan di dalam kehidupan kita adalah wahawa mutabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti. Seorang ulama berkata, wa nafsu katifli tuhmilhu sab'ala biridai wa in taftimhu yanfatihu. Hawa nafsu itu ibaratnya anak kecil yang kalau engkau biarkan dia minum ASI dan engkau tidak menstop dia, maka sampai kapanpun, sampai besar pun, dia akan terus-menerus manja dan minum air susu ibu. Sebaliknya, kalau engkau berhentikan dia, maka pelan-pelan akan dia berhenti. Begitu juga hawa nafsu di dalam diri kita. Kalau senantiasa kita manjakan, ketika dia datang kita ikuti, ketika dia minta ini kita ikuti, ketika dia minta itu kita ikuti, maka kita akan menjadi budak hawa nafsu. Sebaliknya, kalau kita mampu menstop dia, memberhentikan dia, maka dia akan berada di bawah kontrol kita. Dan yang terakhir yang mendatangkan kerusakan di dalam kehidupan kita, wa ijabul mar'i bi nafsihi, rasa ujub seseorang terhadap dirinya. Rasa ujub hakikatnya sesuatu yang membinasakan manusia. Karena bagaimana mungkin seseorang yang lemah, yang kemana-mana membawa dosa, dia mampu memiliki rasa ujub terhadap dirinya sendiri. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum, janganlah engkau memandang dirimu itu baik. Orang yang terbiasa memiliki rasa ujub di dalam dirinya akan tidak objektif memandang kehidupan. Semua yang lain salah, semua yang lain buruk, pendapat orang lain tidak ada yang benar hanya dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin kita berpuasa
yang baru 12 jam atau 14 jam menahan lapar dan haus sudah tidak mampu berbuat apa-apa, sudah lemah, tidak mampu mempunyai kekuatan, namun kita masih memiliki rasa ujub terhadap diri kita sendiri. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka sekali lagi hakikatnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan pendidikan yang begitu mahal harganya. Ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, maka seharusnya kita bersih dari sifat-sifat yang buruk dan kita sudah membawa sifat-sifat yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita termasuk hamba-hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba